Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi saya skip. Ya. Hadirin hadirat jamaah kajian duha Masjid Agung Al-Iman Syabana yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada duha pagi ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk silaturahim bermuajaah. Beriktikaf, mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalawul. Kita akan masuk pada hadis yang ketiga dari hadis Arba'in Nawawi, yaitu kitab kumpulan 42 hadis. Saya akan bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana An-Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, yang berkata, sami'tu, aku mendengar An-Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah, pertama bahwa persaksian syahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, wa iqamis salati, mendirikan salat, wa ita'iz zakati, membayar zakat, wa hajjil baiti, pergi haji ke Baitullah, wa shaumi ramadhana, puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Bukhari ada di hadis nomor 8 4525. Dalam Muslim ada di hadis nomor 16. Ada 4 riwayat. Sanadnya semacam ini. Kalau kita perhatikan dari Imam Bukhari sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada jarak 4 orang. Jadi Imam Bukhari menerima hadis ini dari Ubaidillah bin Musa. Ubaidillah bin Musa menerima hadis dari Hanzalah bin Abi Sufyan. Hanzalah bin Abi Sufyan menerima hadis dari Ikrimah bin Khalid. Ikrimah bin Khalid menerima hadis dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau dalam riwayat Imam Muslim ada 4 riwayat. Saya cantumkan riwayat yang pertama. Imam Muslim menerima hadis dari Muhammad bin Abdullah bin Umair, menerima hadis dari Abu Khalid, dari Abu Malik al-Ashja'i, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan jarak antara Imam Bukhari dengan Rasul lebih dekat daripada jarak antara Imam Muslim dengan Rasul secara riwayat hadisnya, terutama di hadis ini. Imam Bukhari untuk sampai ke Rasul melewati 4 orang, sementara Imam Muslim untuk sampai ke Rasul melewati 5 orang. Sanad hadisnya demikian. Hadis ini populer karena beberapa hal. Satu, hadis ini menjelaskan tentang fondasi dari bangunan agama, atau kita biasa menyebutnya rukun. Dalam bahasa Arab, rukun itu maknanya pilar, rukun itu maknanya tiang, rukun itu maknanya sudut,
Rukun itu bisa juga dimaknakan penyangga atau penegak bangunan. Di kadang-kadang kita sebut rukun, tapi kita nggak paham rukun itu apa. Ketika disebut rukun itu adalah pilar, rukun itu adalah penyangga, rukun itu adalah penegak, maka harus dipahami bahwa Islam bukan hanya 5 hal ini. 5 hal ini adalah pilar agama Islam, betul. Tapi Islam tidak hanya 5 hal ini. Berkata yang baik itu juga bagian dari keislaman. Berbakti kepada orang tua, menghormati tamu, menghargai tetangga, bersikap jujur, amanah, punya kredibilitas, punya macam-macam itu ya agama juga. Tapi kenapa yang disebut hanya 5 ini? Yang disebut hanya 5 ini karena dari sekian banyak cabang keimanan, 5 ini yang paling utama, 5 ini yang paling sering dilakukan, 5 ini yang menjadi standar orang beragama. 5 ini. Tapi jangan kemudian dipahami bahwa Islam ini hanya 5 ini. Ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bilang, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Atau juga ada riwayat bid'un wa sittuna syu'batan. Bid'un itu adalah ungkapan angka 3 sampai 9, sekian. Jadi Rasul bilang iman itu 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Yang paling utama kata Rasul adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu. Maka kalau kita lihat cabang-cabang keimanan itu banyak, amal-amal soleh itu banyak, praktek beragama itu banyak. Kenapa yang disebutkan hanya 5? Karena yang pokok itu 5. Yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari dan kemudian mempengaruhi terhadap pribadi seorang muslim itu 5. Kalau kita perhatikan baik-baik, selalu ayat dalam Al-Quran ketika menyebutkan iman tidak pernah menyebutkan iman itu sendirian. Kalau ada seruan buat orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada lanjutan perintah amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, selalu semacam itu, Pak. Maka keimanan itu tidak pernah datang sendirian. Keimanan itu akan datang diiringi dengan amal soleh, diiringi dengan ibadah yang oleh Nabi disebut jumlahnya 70 sekian. Dari 70 itu kenapa yang disebutkan 5? Karena 5 itu yang menjadi penentu, 5 itu yang menjadi penyangga bangunan yang kita sebut sebagai agama Islam. Hadis ini sebetulnya akan lebih enak kalau dipahami nyambung dengan hadis sebelumnya. Jadi ketika kita membahas pilar agama, ada 3 macam di situ, yang 3-tiganya saling berkaitan. Ada yang namanya Islam, ada yang namanya iman. Ujung-ujungnya nanti Islam dan iman ini akan bermuara pada ihsan. Ujungnya itu. Dalam bahasa Arab, ihsan itu artinya kebaikan. Tapi ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Bahwa engkau beribadah, menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak sanggup melihatnya, maka engkau berbuat seolah-olah engkau diawasi oleh Allah. Coba kita perhatikan baik-baik. Bagaimana mestinya syahadat, bagaimana mestinya iman bisa menjaga seseorang.
Ada hadisnya Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang bagaimana? Rasul pernah bilang, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina saat dia berzina kalau dia dalam keadaan beriman. Tidak kejadian. La yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak akan meminum khamr seorang peminum khamr saat dia minum khamr kalau dia beriman. Tidak akan mencuri seorang pencuri saat dia mencuri kalau dia beriman. Tidak akan. Orang akan melakukan kemaksiatan, orang akan lalai, Pak. Itu karena memang kemudian hatinya tidak terjaga oleh iman. Itu yang kemudian Itu yang kemudian bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi pernah bilang, al imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik turun, kata Rasulullah. Iman itu fluktuatif. Kadang-kadang kita temukan iman kita lagi tinggi, kadang-kadang kita temukan iman kita lagi kendor. Itu bukan cuma zaman sekarang, dari zaman dulu semua begitu. Maka dalam bahasa agama ada yang namanya taufik, ada yang namanya taufik. Taufik itu apa? Khalqu qudratit ta'ah. Allah ciptakan kemampuan untuk melakukan ketaatan. Saya contohkan sederhana. Ibu-ibu semalam bangun jam berapa? Ibu-ibu semalam bangun jam 3. Kalau bapak-bapaknya semalam bangun jam berapa? Ibu-ibu bangun jam 3. Bapak-bapak misalnya bangun jam 4. Oke. Kalau di bulan Ramadan, kira-kira bapak bangun jam berapa? Kalau di bulan Ramadan. Ibu-ibu kalau di bulan Ramadan bangun jam berapa? Coba misalnya di bulan Ramadan habis Isya kita nggak sholat tarawih, itu ada yang hilang, ada yang hilang. Yang males sekalipun masih akan datang ke masjid tarawih, meskipun paling cuma 2 rakaat, tapi tetap tarawih. Saya ada punya teman itu capek sekali. Baru datang nyampe rumah saya tanya, bang mau kemana bang? Masjid dulu. Mau ngapain? Terawih, belum terawih. Tapi jamaah udah pada bubar. Iya, kayaknya ada yang hilang saya kalau nggak terawih. Datang ke masjid, terawih. 2 rakaat. Habis 2 rakaat ngopi. Habis ngopi ngobrol. Nggak lama terus pulang pamit. Pulang dulu. Udah terawihnya? Udah. Berapa rakaat? Kan minimal 2 katanya. Ya, jawabannya nggak salah. Sebab saya pernah ditanya sama dia, Ustaz, yang betul terawih itu 8 atau 20? Saya bilang 2 rakaat. Betul 2 kata saya. Akhirnya cuma 2 rakaat. Akhirnya saya tanya, kenapa sempet-sempetnya nyempetin terawih meskipun cuma 2 rakaat? Saya kalau bulan Ramadan nggak terawih itu kayaknya dia hilang saja. Padahal kalau hari biasa, kadang-kadang curhat, Isya aja lewat. Kenapa bisa? Orang di hari biasa, bulan biasa, Isya-nya lewat. Tapi di bulan Ramadan, kemudian kok bisa, terawih itu nyempetin. Terawih. Jawabannya cuma satu. Taufik. Allah berikan kita kekuatan untuk kemudian melakukan ketaatan. Taufik. Dari mana datangnya taufik? Taufik itu datang karena diminta, satu. Dan yang kedua, taufik itu datang karena animo kita. Karena karena kecintaan kita terhadap ibadah. Taufik itu datang. Taufik. Misalnya, mohon maaf itu. Orang sudah tua. Tapi masih kuat berpuasa. Di bulan Ramadan masih kuat. Kalau saya tanya, kenapa masih kuat? Ya kayaknya nggak enak aja. Kalau misalnya kalau misalnya puasa bulan Ramadan, kemudian nggak puasa, itu taufik itu. Itu sama kayak
Ada tetangga saya, kalau dibangunin atau ada orang rame, itu marah. Tapi kalau di bulan Ramadan, anak-anak keliling itu bangunin sahur, baru jam 1, jam 2, itu nggak marah, malah senang, terima kasih. Dibagi duit itu yang bangunin sahur dibagi. Meskipun saya kadang-kadang kesel juga itu. Kitanya belum tidur udah dibangunin kadang-kadang. Jam 1 itu udah keliling, udah keliling. Itu taufik namanya, taufik. Iman itu naik turun. Iman yang ada dalam diri kita itu bisa menjaga, bisa mengontrol, bisa mengendalikan diri kita dari kemaksiatan kalau kita punya ihsan, punya perasaan diawasi oleh Allah. Itu masalah. Ada bulan yang lalu saya kasih contoh sederhana. Pengetahuan saja tidak cukup mengontrol diri, tidak cukup. Kita ambil contoh sederhana anak kecil. Anak kecil sedang flu, batuk, demam tinggi. Dibilang sama dokternya, dibilang sama orang tuanya, dibilang sama gurunya, jangan minum es krim dulu. Jangan. Gurunya bilang begitu, dokternya bilang begitu, orang tuanya bilang begitu. Secara pengetahuan, dia tahu kalau minum es krim sakitnya tambah parah atau sembuhnya bertambah lama. Tapi pertanyaannya, kalau dia lihat temennya minum es krim, kira-kira dia pengen juga apa enggak? Pengen. Itulah pentingnya ihsan. Kemudian di situ ada perasaan diawasi. Ketika ada perasaan diawasi, maka kemudian apa? Saat orang akan melakukan maksiat, dorongan untuk maksiat itu hilang. Itulah fungsi keimanan. Itu yang saya bilang tadi, bahwa yang paling pertama dari rukun Islam itu adalah syahadat. Kalau syahadatnya benar, kalau perasaan diawasi oleh Allahnya benar, orang ini akan terhindar dari beragam kemaksiatan yang ada. Perhatikan baik-baik. Sholat. Alhamdulillah kita semua sholat. Alhamdulillah kita belajar mana pun syarat sebabnya sholat. Saya pernah ditanya, apakah khusyuk itu wajib dalam sholat? Saya bilang tidak, khusyuk tidak. Dalam mu'tamad para ulama fikih kita bilang khusyuk itu tidak wajib. Yang wajib itu sholat sesuai dengan ketentuannya. Itu yang wajib. Khusyuk tidak wajib. Tapi Rasul sendiri bilang sholat baru diterima kalau orang itu khusyuk. Timbullah kemudian pertanyaan, Ustaz, kalau sholat saya nggak diterima gimana? Saya bilang ya nggak apa-apa, udah biasa. Dari kemarin juga begitu kan? Udah biasa seperti itu. Jangan gara-gara kita kemudian merasa sholat kita tidak diterima, kemudian kita nggak sholat. Kita sholat itu melakukan kewajiban seorang hamba. Sholat itu proses finalnya. Kalau tujuannya tercapai, Rasul kemudian bilang, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu tujuan finalnya di situ. Tapi selagi kita masih hidup, ya masih terus berproses, terus hidup. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Di Surabaya itu dulu sebelum ditutup sama Bu Risma ada Gang Doli. Mungkin bapak-bapak pernah dengar. Ya ibu-ibu juga mungkin pernah dengar. Itu dekat situ ada masjid besar, namanya Masjid Hidayatullah. Hidayatullah itu salah satu ormas yang kalau di Surabaya itu konsen itu. Itu ada masjid besar Hidayatullah. Seingat saya dulu. Saya bukan member, bukan. Saya ke situ karena teman saya rumahnya dekat situ. Ya ibu nggak percaya juga nggak apa-apa. Itu ada masjid besar sekali, yang jumlah kamar mandinya banyak sekali. Rata-rata masjid biasanya itu jumlah tempat wudhunya yang banyak. Di masjid itu kamar mandinya yang banyak, takaran wudhunya. Lalu kemudian saya iseng nanya sama orang yang habis mandi itu, saya kepo, saya tanya,
Pak, Jumat waktu itu. Bapak mandi? Iya mandi. Kenapa Pak? Udah lama anak kecil nggak usah tanya-tanya. Saya tanya, Bapak mandi wajib ya? Iya begitu. Bapak mandi wajib ini kok masih datang ke masjid? Marah dia. Dia begitu. Jangan salah, saya ini Muslim. Sholat itu kewajiban. Kewajiban Pak ya. Iya. Kalau ke Wisma sana, itu kebutuhan. Coba kita perhatikan baik-baik bagaimana orang rajin sholat, masih ingat mandi wajib, niatnya bahkan hafal, tapi kemudian apa? Komitmen dia untuk sholat itu belum mampu mencegah dia dari kecanduannya bermaksiat. Padahal dalam sholat itu dibaca oleh dia, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dibaca tadi. Kenapa bisa semacam ini? Satu kemungkinan yang paling pertama adalah kita menghafal doa-doa sholat tanpa pernah kita tahu maknanya apa. Bahwa anak perlu menghafal bacaan sholat penting, tapi ketika anak mulai memasuki umur memahami makna, memahami bahasa, anak itu juga perlu diajari bahwa bacaan sholat dia tadi maknanya begitu. Ketika dia tahu maknanya, maka dia akan tahu sholat itu menjalin hubungan dengan Allah, sholat itu menjalin hubungan dengan Rasul, yang kalau setiap tahiyat dia baca seolah-olah dia di hadapan Rasul. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan itu yang kita baca depan makam Rasul, bukankah demikian? Jadi kita sedang bangun komunikasi. Tapi ketika pertama kemudian orang belum mengetahui, belum memahami makna bacaan sholat itu apa, maka ada misling, ada yang hilang. Mulutnya membaca tapi hatinya kemudian lalai. Ini mirip, sering saya bilang bahwa idealnya orang itu paham makna doa yang dia baca itu apa. Sebab saya juga kadang-kadang bingung, ada orang doa panjang, kita cuma amin-amin saja, kita nggak tahu yang dibaca imam itu apa. Siapa tahu imam pengen kawin lagi doanya, kita nggak tahu itu. Kan kita amin-amin aja itu, kita nggak tahu begitu kan, karena kita nggak tahu. Kita cuma yakin bahwa yang diminta oleh imam pasti sesuatu yang baik. Maka kemudian apa? Sholat itu disebut inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu tujuan finalnya sholat mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Yang kedua, zakat. Tujuan akhir dari zakat juga sama, membersihkan harta dan jiwa. Bukan cuma hartanya. Mungkin harta kita bersih, kalau jiwa kita bersih buat apa? Kalau jiwa kita kemudian kotor buat apa? Membersihkan jiwa itu bagaimana? Yang ketika kita memberi, kemudian ada perasaan bahagia lebih daripada yang menerima. Selama ini kan begitu. Ketika kita memberi, yang senang banget itu yang dapat, bukan yang ngasih. Kalau disebut membersihkan jiwa itu, ketika timbul perasaan kita berdonasi, kita memberi, bahagianya lebih daripada yang menerima. Maka kalau orang-orang tua dulu, kalau nanya ikhlas itu apa, jawabannya simpel. Ikhlas itu apa? Ikhlas dalam bersedekah seperti orang nyiram kotoran, buang hajat. Kalau kita ikhlas, itu kotoran kita buang, sebersih-bersihnya kita bersihkan. Nggak ada ceritanya itu sayang dilihat-lihat, aduh kuningnya kok estetik banget gitu. Nggak ada. Kalau sudah dibuang ya buang saja. Nggak ada ceritanya mentang-mentang semalam dia makan mahal, kemudian nggak mau dikeluarin sama dia, sayang-sayang semalam makan habis 3 juta, nggak berak dulu deh 3 hari. Nggak ada ceritanya. Orang kalau kotoran dibuang, sudah nggak diingat-ingat lagi. Nggak ada perasaan sayang kan? Bukan ada orang habis dari WC kemudian dia curhat sama temennya,
sayang bener saya semalam makan habis mahal saya buang saya. Kalau orang itu kemudian mensucikan hartanya, membersihkan jiwanya, maka ada perasaan bahagia saat dia memberi lebih daripada orang yang menerima zakat. Yang ketiga, puasa. Puasa itu lillahi ta'ala. Urusan yang lain-lain kemudian kok itu kita dapat, itu bonus. Tapi puasa yang terpenting adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram. Kan saja. Bagaimana kemudian kita berpuasa, tapi cuma perut kita yang berpuasa, mulut kita tidak berpuasa. Betul, puasa juga proses. Kita alhamdulillah berhasil mengajarkan puasa kepada anak-anak kita, alhamdulillah. Yang jadi masalah, setelah anak itu mampu puasa fisik, lalu kemudian tidak dilatih berikutnya, bagaimana dia mempuasakan anggota badannya juga dari hal-hal yang haram. Sudah Masya Allah. Ada orang puasa, tapi kemudian ngisi puasanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya itu bingung, sampai sekarang saya bingung. Kenapa dari zaman dulu sampai sekarang, kalau puasa, kampanyenya tidur, itu kenapa? Itu enggak ustadz yang di masjid, yang di majelis taklim, sampai kadang-kadang kultum habis tarawih, selalu menerangkannya begitu. Naumus shaim ibadah tuh. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Akhirnya full 30 hari ibadah, tidur semuanya. Nah dari awal dia ngomongin ibadahnya tidur. Betul bahwa tidurnya orang puasa itu nilainya positif. Karena dengan dia tidur dia nggak ngomongin orang. Betul. Tapi kan jangan mendang-mending. Jangan ya, daripada ngomongin orang mendingan tidur, ya jangan semacam itu dong. Daripada tidur mendingan ngaji. Daripada tidur mendingan etikam. Daripada tidur mendingan ada hal-hal yang lain. Maka kemudian Nabi ingetin kita, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman. Haji juga sama. Haji itu yang dikejar kualitas jiwa. Maka ayat haji itu ujungnya takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Penggalan ayat sebelumnya bilangnya bagaimana? Faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka dia tidak boleh rafas, tidak boleh berkata atau berbuat cabul, wala fusuqa, tidak boleh berbuat kefasikan, bahkan wala jidala, tidak boleh berbantah-bantahan pada waktu mengerjakan ibadah haji. Ini repot kadang-kadang. Haji pakai pakaian ihram, sempet-sempetnya bantah-bantahan nawar harga sesadis-sadisnya. Ini pakai pakaian ihram, bos. Kalau niatnya memang pengen nawar sadis, besok aja kalau udah selesai. Ini masih dalam keadaan jadi kalau kita perhatikan inti agama itu di sini. Fondasinya dibangun di atas dasar syahadat, di atas dasar sholat, di atas dasar puasa, di atas dasar zakat, di atas dasar haji. Fondasinya dibangun itu, tapi bangunan rumah keseluruhan adalah akhlak. Maka Nabi bilang, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Nggak bisa kemudian kita pahami fondasi saja tanpa bangunan yang lain, nggak bisa. Kalau ada fondasi, maka bangunannya harus ditegakkan. Nggak bisa kita pahami hanya fondasi dan tiang saja. Jendelanya mana? Dindingnya mana? Pintunya mana? Atapnya mana? Satu bangunan agama keseluruhan, iman, Islam, dan ihsan akan membentuk yang namanya akhlakul karimah, kemuliaan akhlak. Ini kita ambil dari mana? Ini kita ambil dari tujuan-tujuan ibadah tadi. Orang kalau beriman dia akan bermaksiat. Orang kalau sholat dia terhindar dari perbuatan kecil. Orang kalau zakat maka bersih jiwa, bersih hartanya. Orang kalau puasa mestinya bisa mengendalikan diri
Orang kalau haji, dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Maka bangunan agama tadi, iman, Islam, ihsan, kita akan menyebutnya sebagai akhlakul karim. Maka jangan ada lagi dia mah sholat tapi omongannya pedes, dia mah zakat tapi nyinyir sama orang. Jangan ada orang gitu. Karena semuanya masih berproses. Nanti kalau dia pahami maksud tujuan ibadahnya semua itu, baru kemudian dia akan paham bangunan agama keseluruhan intinya adalah akhlak. Makanya Nabi pernah bilang ad-dinu husnul khuluq, kata Rasul, agama adalah akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Masya Allah, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kita akan buka sesi pertama. Berapa pertanyaan ini? 3 pertanyaan. Dari ibu dulu. Silakan. Yang sangat iman itu saya kita lihat posisi di mana orang yang melakukan maksiat banyak yang berkata, banyak yang mengatakan, tapi melakukannya dan proses. Apabila iman itu berkembang, maka meningkatkan. Kalau iman itu terkikis, maka yang ini saya tanyakan, apa kiat-kiat agar supaya iman tetap kuat, dan ada apa sesuatu yang kita hindarkan agar iman itu tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang cukup sulit. Karena pertanyaan itu adalah inti dakwahnya Rasulullah 3 tahun. Bagaimana cara kita tetap menjaga iman kita tetap prima dan supaya terhindar dari kemaksiatan. Ada 3 hal paling tidak. Pertama, kita mengacu pada ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayat zadatuhum imanan. Yang paling pertama adalah zikir, ingat kepada Allah. Zikir. Maka untuk menjaga ingat kepada Allah itu, sebagian ulama kemudian bikin satu wazifah, bikin satu tartib. Bagaimana satu hari kita ada jangka minimal ingat pada Allah. Ingat pada Allah dimulai dari mana? Dimulai dari mulut, tapi kemudian apa? Juga diingat dalam hati. Zikir itu kan di situ. Sebutan dengan mulut, tapi juga apa? Tapi juga mengingat dalam hati. Yang pertama kita jaga supaya dalam satu hari itu kita punya waktu minimal untuk ingat kepada Allah. Kalau ulama dulu biasanya habis sholat zikir. Kalau ulama thariqah punya yang namanya wazifah. Habis subuh baca ini, habis zuhur baca ini, habis asar baca ini. Cuma kadang-kadang karena orang awam, kalau diajak ingat Allah itu saja nggak cukup, dikasih stimulan. Kalau jam segini duha, habis duha baca waqiah,
biar lancar rezekinya. Jadi kan mau. Kalau cuma diingetin, habis ini duha, duha buat apa Ustaz? Ingat sama Allah. Habis duha waqiah, waqiah buat apa? Ingat sama Allah. Itu agak jarang, agak jarang. Tapi kalau disebut begitu, jujur saya pernah itu bikin satu polling. Saya bilang, coba pilih mana doa pembebas hutang sama doa husnul khotimah. Itu lebih banyak yang pilih doa bebas hutang. Karena iya, kata-kata begitu. Ustaz, apa ada doa? Ada, dibayar kata saya utangnya gitu kan. Jadi kadang-kadang ulama dulu itu begitu. Jadi cara beliau ngingetin kita itu kadang-kadang nggak langsung, nggak langsung. Ada orang itu, masya Allah, sholat enggak, apa enggak begitu, datang ke kiai, minta rezekinya lancar. Kalau saya yang didatengin begitu, saya omelin dulu sholat aja enggak, minta-minta. Tapi kalau kiai yang datang itu beda kemudian. Kiai, gimana caranya biar rezeki lancar? Oh gampang, baca sholawat, habis sholat subuh berjamaah. Itu dia bukan nyuruh baca sholawatnya loh sebetulnya, tapi nyuruh apa? Sholat subuh berjamaah. Tapi caranya kan begitu. Baca sholawat ini, habis sholat subuh berjamaah. Akhirnya yang awalnya nggak pengen jamaah, gara-gara disebut rezekinya lancar jadi mau. Motifnya belum tepat, betul. Tapi bahwa keimanan itu bertahap, berproses. Jadi yang paling pertama luangkan waktu kita untuk ingat pada Allah. Caranya macam-macam. Bisa dengan zikir, bisa dengan istighfar, bisa kemudian baca satu hari minimal berapa. Ada doa yang indah sekali yang biasa dibaca habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat, untuk bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepada. Satu itu. Kedua, manusia itu nggak lepas dari maksiat. Semakin sering bermaksiat, kita akan semakin jauh dari Allah. Patokannya pasti. Repotnya, maksiat itu kadang-kadang nggak bisa dikontrol, Pak. Kita sudah komitmen, hari ini nggak maksiat, tetap ada, dikit-dikit tuh ada. Bapak lagi di jalan, begitu kan. Ketemu barang bagus, mungkin Bapak tundukkan pandangan. Tapi sudah jauh penasaran juga, ngintip spion. Penasaran juga. Maka kita bikin komitmen tidak maksiat susah sekali. Mata ini refleks, tahu barang bagus di mana. Maka caranya apa? Ketika kita bermaksiat, cepet-cepet wattabi'is sayyi'atal hasanata. Nanti ada. Kalau kita mengerjakan apa? Mengerjakan satu kejelekan, cepet-cepet taubat dan susul dengan kebaikan. Maka ini ada doa umroh ya. Itu kalau umroh itu sering promonya umroh itu begini. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahum. Jarak antara umroh sampai umroh berikutnya adalah penghapus dosa. Jadi nyemangatin orang biar mau umroh terus gitu. Padahal tidak hanya itu. Rasul bilang as-shalawatul khams mukaffiratul lima bainahum. Salat 5 waktu, wudu dan semua ibadah itu bisa menghapus perbuatan dosa. Dosa kecil yang tidak ada kaitan dengan hakul adami. Kalau Bapak habis bunuh orang ya jangan umroh, jangan. Kemudian yang ketiga jadi mujalah satu sholihin. Cara kita supaya kita bisa keimanan kita naik, berteman dengan orang-orang yang imannya naik. Kan begitu. Kalau pengen imannya naik, dia datang ke masjid. Jangan pengen imannya naik, datang ke kolam renang. Itu pasti ngedrop kan itu. Jadi dari awal kita sudah pilih tempat yang baik kan begitu. Kita pengen imannya naik, tapi wisatanya ke pantai. Oh itu nggak naik. Jadi cari tempat yang kira-kira memang menstimulan kita, motivasi kita untuk kemudian melakukan kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya ada pertanyaan dari jamaah perempuan. Waalaikumsalam. Bagaimana
suami istri, saya ada suami mau balik mereka istri skill itu sebenarnya udah zakat. Uang yang dipakai zakatnya uang siapa? Oh, uang suami. Oke, baik. Orang bisa jadi tidak kerja tapi punya simpenan, bisa. Enggak ada, baik. Ini ada satu kisah, ya. Hadis Nabi, yaitu hadisnya Hindun. Hindun ini istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu saudagar kaya luar biasa, konglomerat, tapi pelit sama istri. Duitnya banyak, tapi pelit sama istri. Di sini ada yang begitu, ada. Abu Sufyan berarti. Saya pernah punya jamaah itu begitu. Istri datang ke saya curhat. Ustadz, suami saya pelit, bla 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 bla. Saya kemudian ingatkan ibu ini, ibu hati-hati, jangan menggibah, jangan menjelek-jelekan suami sendiri di hadapan orang lain. Enggak sah, ini fakta. Yang saya tahu, suaminya tuh dermawan luar biasa. Saya telepon suaminya loudspeaker. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam Kiai, ada apa? Besok pondok mau ngecor, kata saya. Siap, 200 nasi bungkus besok ada. Matiin. Istrinya nggak mau kalah, telepon suaminya lagi, loudspeaker juga depan saya. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, ada apa? Itu apa namanya, panci presto, klep karetnya lepas, boleh nggak beli 25.000? Nggak usah, ngapain katanya. Ada di depan saya sendiri ini, ada. Saya nggak gibah, kan nggak saya sebut namanya. Terus saya bilang, ibu ini seperti Hindun dan suaminya seperti Abu Sufyan. Hindun itu pernah ngaku sama Rasul, Abu Sufyan, inna Abu Sufyan rajulun syahih, pelit sekali. Kalau saya nggak ngambil duitnya Abu Sufyan, itu saya nggak bisa makan yang layak, nggak bisa. Apa kata Rasul? Khudhi ma yakfiki wa bani bil ma'ruf. Ambil apa yang mencukupi untukmu dan untuk anak-anakmu dengan cara yang layak, yang pantas. Sejak saat itu Hindun selalu ngambil duit suaminya Abu Sufyan. Bapak-bapak kalau duitnya sering hilang berarti bapak Abu Sufyan. Berarti bapak pelit sama istri, kan begitu, ya kan? Zakat itu kewajiban, zakat itu kewajiban. Jadi yang paling aman itu sebetulnya diomongin saja dulu dengan suaminya. Kalau suaminya nggak mau zakat atau apa, istri itu bukan amil, bukan amil zakat. Kalau amil zakat, berhak menarik, berhak memaksa, itu amil zakat. Posisinya istri, zakat itu bukan kewajibannya, itu kewajibannya suami. Kalau untuk kebutuhan harian, dia bisa ngambil bebas, bisa ngambil bebas. Tapi kalau untuk zakat, alangkah baiknya ngomong sama suaminya. Tapi kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa, nanti tinggal ngomong sama suaminya. Cara yang paling aman sih, daftarin aja auto debit rekeningnya zakat, gitu aja. Ya. Oke, kalau istrinya tahu besaran zakatnya berapa nggak apa-apa. Asal tahu besaran zakatnya ya. Soalnya jangan-jangan yang dipegang sama istri cuma 10%, sisanya suami sembunyikan. Ini bahaya kan di situ ya. Kalau istrinya tahu besaran nilai zakatnya berapa nggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semakin seru ini. Biasa. Ada pertanyaan berikutnya? Lima. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Jadi saya kan mengangkat fondasi Islam di bagi Indonesia. Ya, tapi sebenarnya kan baik itu gimana kita
apa-apa. Biasanya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba jawab. Bahwa ritual ibadah kita itu proses. Finalnya akhlak. Orang nggak bisa ujung-ujung skip prosesnya. Satu hal, kepada siapa kita harus berakhlak, yang lebih prioritas kita harus berakhlak kepada Allah. Kalau ada orang nggak mau ibadah, kemudian nggak apa-apa, yang penting kan akhlaknya baik. Lo akhlak baik gimana nggak mau ibadah? Justru kalau nggak mau ibadah berarti nggak punya akhlak sama Allah. Yang memberi kita nyawa Allah, yang memberi kita nafas Allah, yang memberi kita rizki Allah. Loh, kita mau berakhlak sama manusia, tapi nggak mau berakhlak sama Allah. Justru prioritas pertama itu akhlak kita pada Allah. Jadi akhlak yang dituju itu final. Ibadah itu prosesnya, tapi kita tidak bisa kemudian mengabaikan prosesnya. Karena orang kalau kemudian nggak ibadah, berarti dia tidak punya akhlak kepada Allah. Yang membedakan akhlak seorang muslim dengan bukan muslim itu satu hal. Landasan akhlaknya Allah. Saya contohkan. Ada orang non muslim donasi, masya Allah banyak sekali. Ya. Dia demen charity, filantropi, donasinya banyak sekali. Kita juga kemudian donasi. Apa yang bedakan donasi dia dengan kita? Kalau materinya sama, yang membedakan kita adalah motifnya. Kita donasi itu bukan semata-mata donasi, tapi kita donasi karena kita iman kepada Allah. Patokannya itu. Kita misalnya sopan sama orang, misalnya kan. Ada orang yang sopan itu memang karakternya sopan. Meskipun nanti di belakang jelek-jelekin. Ada yang kayak gitu kan ada. Gitu. Kalau di depan orangnya manis bener gitu, di belakangnya pedes kan gitu ada. Kita kalau kita sopan sama orang, landasan kita bukan nggak enak sama orang itu. Landasan kita karena iman kita kepada Allah. Jadi tadi kalau ada orang ngomong yang penting kan akhlaknya, justru itu. Kalau orang nggak ibadah berarti nggak punya akhlak sama Allah. Mudah-mudahan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berdasarkan sholat. Seringkali ketika sholat ada barang-barang yang sedang kurang di mana roh gitu ya. Seringkali itu sholat. Lalu bagaimana kita membedakan ini sebenarnya dari Allah atau justru psikologi kaitannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi saya sering ribut sama istri kalau mau berangkat taklim. Kunci kendaraan di mana? Sampai akhirnya bosnya begitu. Itu nanti sampai tempat kajian, baru sholat tahiyatul masjid takbiratul ihram, kunci kelihatan di atas kulkas. Itu artinya apa? Artinya kita punya pikiran memang tidak bisa kita kendalikan. Kekuatan pikiran itu di situ. Kadang-kadang dia hadir di saat yang nggak pas gitu kan. Masih mending ketemu. Yang repot itu kalau sudah sholat mikirin masih nggak ketemu juga. Sholat kita pikirin aja gitu, tapi nggak ketemu itu ya. Ada teman saya cerita itu begitu. Habis sholat nih mau kondangan begitu, nggak mau pulang ke rumah lagi. Allahu Akbar. Pakai baju koko, kantongnya kan 3. Allahu Akbar ke kantor. Mana duit 100. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Enggak ada itu. Sampai tahiyat akhir masih ingat duit 100 di mana gitu. Begitu salam baru ingat habis ngopi tadi, habis duit. Ingatnya habis salam gitu. Jadi apa hukumnya? Satu, bahwa kita berusaha untuk khusyuk, itu pasti. Tapi pikiran itu memang tidak bisa kita kendalikan. Artinya
Kalau ibu punya barang hilang, cepat-cepat disuruh sholat biar ketemu. Ya kan? Artinya kalau kita punya pola yang sama, setiap kali barang kita hilang kemudian kok ketemu pas sholat, nanti kalau hilang cepat-cepat sholat biar ketemu, ketahuan kan gitu. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan tidak ada hukumnya. Sesuatu yang di luar kemampuan kita tidak ada hukumnya. Allah bilang apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang tidak bisa kita kendalikan. Tapi ketika pikiran kita piknik, secepat mungkin kita tarik lagi untuk ingat fokus pada ibadah. Mudah-mudahan bisa. Mau bertanya lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sholat menangis Saya jawab yang kedua dulu, yang gampang. Doa kita pertama meminta dunia. Makanya Rabbana atina di dunia. Jadi doa kita dari awal meminta dunia. Awalnya dunia dulu, gitu kan. Tapi kemudian tidak boleh dunia itu hanya untuk dunia saja. Dunianya kita pakai sebagai bekal untuk akhirat kan gitu. Doa minta mobil baru, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting mobilnya dibawa ke kajian. Kan? Jangan doanya minta mobil baru, tapi kemana-mana nyampe, kajian nggak nyampe, kan begitu. Jadi kita doa minta dunia apa boleh masuk dalam ayat Al-Quran ada Rabbana atina fid dunya kan. Yang kedua, apa hukumnya dalam sholat kita nangis? Nangis kalau dalam madzhab Syafi'i, nangis yang sampai keluar suara sesenggukan itu membatalkan sholat. Apalagi sampai teriak-teriak, nah itu membatalkan sholat. Tapi kalau nangis sekedarnya saja, air mata keluar, tidak keluar suara, kecuali suara yang memang tidak bisa kita hindari, itu hukumnya nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja kita bikin nangis begitu, itu haram, itu nggak boleh. Ya, jadi nangis itu refleksi kejiwaan. Sebab kadang-kadang ada yang berusaha dinangisin juga ada, kan begitu kan. Jadi kalau memang refleks spontan kita nangis, kita tahan kesenggukannya, itu sholatnya sah, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai bersuara begitu, suaranya bisa kita tahan, tapi kemudian bersuara, itu hukumnya membatalkan sholat. Sama seperti batuk. Ibu batuk, kalau batuknya bisa ditahan. Kadang-kadang ada orang sholat nggak jelas dehem-dehem sendiri. Nah ini mau ngapain? Batal sholat itu. Dia bersuara dalam sholat. Tapi kalau batuk memang nggak bisa dihindari, tenggorokannya gatal, itu nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa. Baik. Terima kasih semuanya. Masih ada yang kurang? Mau tanya lagi? Ada? Dulu ya. Insya Allah beritahuan bahwa kajian Tuhan kita setiap Sabtu. Insya Allah ada kepres bagi yang bertanya. Dan insya Allah ada kepres yang umrah insya Allah. Mudah-mudahan kita semua doakan umrah. Mudah-mudahan masuk di YouTube saja. Doa dengan kajian kita hari ini dan Allah Subhanahu wa taala menghafal wawasan kita dan insyaallah bisa kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal. Sama-sama kita istighfar 3 kali, mudah-mudahan ampun dosa-dosa kita, bersihkan hati kita, jauhkan kita dari hal yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bil alam tasida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil ibadah waliha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa asmari wa diyaiha wa hurutin arwahi wa rizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la tada'na lana fi maqamina hadha dhanban illa farda wa la hamman illa farajta wa la man syafaita
ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا إلا عديته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عائلا إلا كفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فصلى إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم السلام وآخر دعوة على bagi yang bertanya dengan hadis subhanallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara ibu bapak ada dari pada hari ini saudara untuk kajian Sabtu 19 November oleh Administrasi di Aplikasi dan tema harga akan sudah disita bersama hari ini. Mudah-mudahan pada hari ini diberikan kesehatan bersama hari setiap satu dan terkait untuk uang ini untuk para jemaah sekalian. Insya Allah nanti kemudiannya akan diberi ini untuk jemaah yang betul pagi di setiap kerja. Nanti kita akan mendatang bagi para jemaah yang siap satunya tidak absen untuk ikut. Insya Allah 5 orang akan diberangkatkan ke luar negeri. Semoga sampai antara sekian sekian dari kita lagi syukur dan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.